Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda punya kajian. Alhamdulillah hari ini kita juga masih bisa bertemu di acara Cinta meskipun dalam keadaan tetap virtual. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga nggak bosan untuk terus belajar tentang agama dan juga nonton Cinta ini. Teman-teman, hari ini kita bakal melanjutin pembahasan sebelumnya yaitu tentang kasih sayang. Gimana kasih sayang Islam sekarang, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang kasih sayang. Hari ini kita akan bahas bareng bersama Ustadz kita semua yaitu Ustadz Indra Anbia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu Ustadz teman-teman yang ada di situ di rumah. Halo teman-teman gitu. Ya baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah Ustadz, sekarang kita mau lanjutin nih tema yang kemarin teman-teman kayaknya excited banget untuk mengetahui terkait kasih sayang. Nah seperti yang Ustadz tahu juga mungkin ini kayaknya memang fenomena sekarang yang kita lihat bersama-sama itu kadang-kadang agama Islam tuh suka dikaitkan dengan hal-hal seperti kerusuhan, terus sukanya tuh demo atau berisikan kayak gitu-gitulah, pokoknya banyak hal-hal negatif. Nah sebenarnya kasih sayang dalam Islam tuh seperti apa? Itu dulu deh Ustadz. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan la ikraha fiddin. Jadi kalau ada tuduhan bahwa Islam ini adalah agama paksaan, Quran sudah jelas la ikraha fiddin. Apa tuh Ustadz? Maaf, bukan orang Arab. Ya. Ya la ikraha fiddin itu tidak ada paksaan dalam agama. Ya, jadi nggak ada paksaan gitu dalam untuk apa? Dalam berislam. Maka kata Quran, faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Wa man syaa'a, dan siapa yang hendak kafir atau menolak iman, ya silahkan gitu. Itu tidak ada paksaan. Toh masing-masing kembali kepada individunya gitu ya. Jadi kalau selama ini ada pemahaman bahwa Islam ini agama yang ekstrim, radikal, radikal, apanya gitu, yang seperti apa kan? Jadi sebetulnya ini harus jelas tuh kalau misalkan ekstrim dalam hal apa, ya, gitu. Toh Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama gitu, ya. Suka banyak kawan-kawan kita yang mereka ketika mereka hendak mengikrarkan 2 kalimat syahadat, saya suka tanya dulu, gitu, ada paksaan enggak? Nggak ada Ustaz. Ayo udah kita mulai gitu kan, ikrar 2 kalimat syahadatnya. Jadi sering kita tanya begitu. Jadi nggak kamu masuk Islam ya, kalau enggak begitu. Gitu. Ya, gitu. Jadi tuduhan-tuduhan itu bahwa Islam ini agama yang image-nya buruk dan sebagainya, itu hanya tuduhan-tuduhan mereka saja. Jadi sebetulnya Islam itu agama yang penuh kasih dan sayang. Ya, benar. Gitu. Jadi kalau misalkan ada peristiwa atau apa, Islam itu kan agama yang prinsipnya sama seperti lebah gitu. Lebah kalau nggak diganggu nggak akan ganggu. Ya, tapi kalau ganggu ya punya izzah, punya kehormatan diri kan gitu. Artinya kita pun melakukan pembelaan. Coba kalau kita lihat dalam sejarah bahwa perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabat itu tidak ada yang dimulai dari kaum muslimin. Itu rata-rata pembelaan diri, mereka menyerang maka kita pun serangkan gitu ya. Rasulullah SAW dan para sahabat 13 tahun di kota Mekah itu mereka dihina, dicaci, bahkan ada sahabat-sahabat yang disiksa dan sebagainya. Tidak, bahkan belum ada perintah untuk perang, itu mereka tidak berperang. Sudah sabar saja gitu ya, sabar saja. Nah, jadi keliru gitu ya kalau ada tuduhan bahwa Islam ini agama yang ekstrim dan sebagainya gitu ya. Bahkan ketika Abu Bakar ya mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid, pesan Abu Bakar apa? Nanti kalau kamu perang ya, kalau ada wanita jangan dibunuh. Bayangin coba, lagi perang gitu ya. Kalau ada orang yang sudah sepuh biarkan, kalau ada anak-anak jangan diganggu ya. Kalau ada buah-buahan gitu ya, jangan dirusak. Sampai kayak gitu coba. Ya. Jadi Islam ini agama yang penuh dengan kasih sayang.
Benar banget nih. Setelah diingatkan oleh Ustadz, oh ternyata memang hal-hal yang gosip-gosip lah ya, gosip-gosip tetangga itu ternyata salah gitu ya. Ternyata memang Islam itu penuh dengan kasih sayang. Bahkan yang kemarin juga hari kasih sayang umat Islam bahkan setiap hari. Setiap hari. Jadi kayak itu adalah hal-hal yang salah. Terus yang ditanyain lagi, bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan contoh tentang kasih sayang gitu, supaya kita juga mencontohi beliau begitu. Ya. Jadi gini, ada banyak contoh ya dalam kisah kehidupan Nabi SAW itu ya. Mulai dari beliau berkasih sayang kepada keluarganya gitu ya, bahkan kepada tetangganya, bahkan kepada orang yang tidak beliau kenal sekalipun ya. Nih bayangin bagaimana orang yang melempar Nabi saja ya, melempar Nabi, tapi Nabi tetap mendoakan mereka gitu. Kalau kita udah ya Allah astagfirullahaladzim gitu, langsung berdoa. Ya, jadi kalau kita kan pasti mendoakan yang buruk ya. Iya, gitu. maksudnya itu Ustaz. Ya, mudah-mudahan cepat mati ya gitu. Kalau Nabi enggak. Ini bentuk bagaimana kasih sayang Nabi SAW. Ini contohnya dalam kehidupan keluarga Nabi. Datang cucu Nabi, ya Hasan gitu. Ketika datang cucunya, kemudian diais sama Nabi cium Hasan. Di situ ada sahabat namanya Aqra bin Habis. Jadi sahabat Aqra bin Habis ini dia aneh gitu. Kok Rasulullah mencium cucunya gitu. Ya, kemudian Rasul nanya, kamu punya anak nggak? Punya Rasulullah berapa? 10 gitu. Punya anak 10 nggak ada satupun yang dicium sama ayahnya gitu ya. Gitu. Kata Nabi, man la yarham wa la yurham gitu. Siapa yang tidak mengasihi, tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi oleh Allah gitu. Bahkan dalam riwayat yang lain, semoga Allah tidak mencabut kasih sayang dalam dirimu. Ini bentuk bagaimana Nabi kepada anak kecil aja itu masya Allah kasih sayang beliau kan gitu ya. Ketika Nabi lagi sholat ya, cucunya naik gitu ya, keterekelan bahasa Indonesia bahasa Indonesia emang agak sulit ya, mungkin caranya di kamus. ya sudah keterekelan gitu ya, yang kesini gitu, anak-anaknya itu kesini ya kan, naik ke pundak naik ke pundak itu nggak dimarahin sama Nabi ya. Kemudian pembantunya atau pelayan Nabi itu ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Ini kata Anas bin Malik, saya 10 tahun bersama Rasulullah SAW gak pernah ada satupun perilaku beliau, kata-kata beliau yang menyakitkan hati saya. Masya Allah gitu. 10 tahun bayangin gitu ya. Ketika istrinya berbuat kesalahan gitu ya, pernah kan Nabi dihidangkan makanan gitu ya oleh Zainab atau siapa. Nah kemudian Siti Aisyah cemburu, dilempar itu barangnya jatuh gitu ya. Nabi nggak marah, Nabi cuma mengatakan Humairah sedang cemburu kan gitu. Ya, jadi luar biasa bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW dalam kehidupan keseharian, apalagi kepada kepada sahabat-sahabatnya gitu ya. Tuh banyak banget Ustadz, ternyata perilaku Nabi Muhammad SAW, dan sebenarnya itu adalah simbol Islam sebenarnya. Betul, kasih betul. sayang yang begitu luas, begitu pokoknya sangat indah aja didengar dari Ustadz lainnya. Nah sekarang ini mau tanya, gimana sih Ustadz kita muncul kasih sayang selembut itu gitu, seperti Nabi Muhammad? Ya, jadi prinsipnya bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita ya, bahwa dalam Al-Qur'an ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus Muhammad kecuali rahmah. Jadi rahmah itu adalah kasih sayang kepada semesta alam gitu. Ya, makanya tidak ada paksaan dalam beragama, bahkan kepada musuh sekalipun ya, kalau misalkan memang dia sudah menyatakan untuk meminta maaf, dimaafkan gitu. Walaupun nanti ada hukuman-hukuman yang lain gitu ya. Itu artinya bahwa luar biasa Islam ini mengajarkan kepada kita supaya kita berkasih sayang gitu kepada orang-orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kita kenal. Makanya kenapa ketika Nabi baru hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika di Madinah pesan Nabi 4. 1, afsus salam, sebarkan salam. Sebarkan salam itu artinya apa? Sebarkan kedamaian, ya. Sebarkan bahwa Islam ini adalah agama yang penuh kasih, kan begitu. Kemudian yang kedua, wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Yang ketiga, wa'at imutoham, coba kasih makan orang-orang sekitar, kan gitu, ya. Kemudian yang keempat, baru Nabi berpesan, wasollu bil laili wan nasuniyam, hendaklah kamu sholat malam ketika orang sedang tidur. Jadi ini 3 pesan pertama Nabi itu bagaimana kita berkasih sayang gitu
ya kepada orang lain gitu, kepada orang-orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kita kenal. Bahkan afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu sebarkan keselamatan, sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Jadi Masya Allah, Islam ini mengajarkan agama yang penuh dengan kasih sayang gitu. Alhamdulillah Ustadz, kalau kayak gini berarti kayaknya kita udah ngerti, bukan ngerti, lebih paham. Ternyata memang selama ini Islam tuh memang agama yang penuh kasih sayang. Itu yang pertama. Bahkan dari Al-Qur'annya, dari perilaku Nabi Muhammad SAW juga udah menunjukkan kasih sayang. Mungkin kitanya aja yang belum menunjukkan itu ya Ustadz ya. Nah, jadi banyak orang-orang Islam yang belum berperilaku Islam. Iya, benar. Atau termasuk mungkin saya juga Ustadz. Saya juga merasa sangat kurang dalam hal itu. Ya, kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar memperbaiki diri gitu ya. Atau mungkin juga memang ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memang dibuat untuk menjelekkan citra Islam itu sendiri gitu. Benar-benar. Ya. Gitu. Jadi intinya bahwa Islam ini agama yang penuh kasih sayang, agama yang tidak hanya mengajarkan bahwa kasih sayang itu tidak hanya setahun sekali gitu ya, tapi setiap kita punya kesempatan berkasih sayang kita lakukan. Ya, bukan hanya kepada manusia, kepada hewan pun yang memang kita perlu kasih sayang, kita berikan kasih sayang kepada mereka. Jadi untuk teman-teman kok ada hoax-hoax yang memang ke arah yang lain nih, nonton lagi video ini dan supaya mengingatkan kita kalau ternyata agama Islam memang agama yang penuh kasih sayang. Betul. Alhamdulillah. Ustadz, kayaknya hari ini cukup dulu. Cukup ya? Cukup dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dengan habis nonton ini semoga teman-teman lebih mensyukuri kalau teman-teman sudah beragama Islam, benar Ustadz? Alhamdulillah. Yang kedua juga mungkin belajar supaya lebih menumbuhkan rasa kasih sayang, supaya menunjukkan Islam yang sebenarnya. Betul. Nah, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan juga bisa untuk di komen di bawah ataupun DM di IG Ummahatul Firdaus @Ummahatul Firdaus. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.